Rahasia Pulau Terlarang dan Kesaksian Tamim Ad-Dari. Assalamualaikum, sahabat cahaya hikmah Santrin Deso. Hari ini kita memasuki babak yang paling dalam. Dari kisah fitnah terbesar akhir zaman, sebuah perjalanan yang membawa kita ke sebuah pulau terpencil yang tidak pernah dihuni manusia, tempat di mana Dajjal dibelenggu dengan rantai besi yang mengikat tangan dan kakinya, menunggu waktu yang Allah tetapkan untuk ia keluar ke dunia. Namun di pulau itu, ada sesuatu yang lebih misterius. Seekor makhluk berbulu lebat. Tidak jelas mana wajah, mana tubuhnya. Makhluk yang oleh hadis Nabi SAW disebut Jasasah. Dialah yang dulu mengasuh Dajjal, menjaganya dalam kesunyian dan kegelapan. Dan perjalanan seorang pendeta Nasrani bernama Tamim Ad-Dari menjadi saksi hidup akan kebenaran nubuat Rasulullah. Terombang-ambing di lautan, tersesat ke sebuah pulau, dan mendapati dirinya berhadapan langsung dengan makhluk misterius yang hanya kita dengar dalam riwayat Jasasah. Dari pulau inilah segalanya terungkap tentang siapa Dajjal sebenarnya, di mana ia dikurung, dan bagaimana Allah telah memperlihatkan bukti-buktinya melalui kisah Tamim Ad-Dari yang mengguncang iman. Bersiaplah, episode ini bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan, sebuah cahaya yang mengingatkan hati kita bahwa fitnah Dajjal bukan legenda, tetapi kenyataan yang suatu hari akan datang menghampiri umat manusia. Selamat menyimak. Semoga cahaya ilmu ini menjadi penjaga bagi hati kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Di manakah Dajjal dibelenggu? Samiri atau Dajjal dikurung di dalam suatu penjara, yaitu di Lautan Kauzum. Sebagian riwayat ahli tafsir menyatakan bahwa Lautan Kauzum itu terletak di tengah-tengah Laut Merah di Mesir, yaitu di bagian yang paling dalam. Tetapi itu dirasakan kurang tepat. Riwayat yang lain pula mengatakan itu terletak di Lautan Atlantik. Mungkin ini lebih tepat karena di situ juga Azazil membuat sebuah pintu alam jin, seperti di segitiga Bermuda, yang dapat menyedot apa saja yang melintas di permukaannya. Pintu alam jin ini merupakan sebuah kerajaan jin, tempat untuk memenjarakan roh-roh manusia yang dapat mereka tangkap, dan mereka-mereka yang kafir, sesat dan orang Islam yang mengikut petunjuk mereka sewaktu hidupnya, serta yang menjadi sahabat dan khadam mereka. Manusia-manusia ini, apabila mereka mati semua roh-roh, mereka akan dimasukkan di sini dan tidak boleh keluar untuk menjadi hamba abdi mereka. Membuat senjata-senjata canggih yang belum pernah ada sebelumnya untuk perang akhir zaman nanti. Telah juga diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan pada Dajjal di akhir zaman nanti untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan keluar dan memulai ajarannya kepada umat ini selama 40 hari. Seperti yang diisyaratkan dalam hadis. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi Muhammad SAW menjawab, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tinggal lagi, yaitu 37 hari, adalah sama seperti hari kamu yang biasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi keseluruhan waktu, Dajjal membuat fitnah dan kerusakan itu adalah 14 bulan dan 14 hari. Berdasarkan penuturan seorang pelaut Kristen bernama Tamim Ad-Dari, pada zaman Nabi Muhammad, dia terdampar di sebuah pulau bersama dengan 30 orang anak buahnya di pulau tersebut. Tamim bertemu dengan seorang laki-laki yang mempunyai postur tubuh yang sangat besar. Sekadar informasi tambahan, Tamim Ad-Dari adalah seorang warga Nasrani Palestina yang pernah berjumpa Dajjal dalam salah satu perjalanannya ke Jazirah Arab. Sepulangnya ke rumah, Tamim Ad-Dari berhijrah ke Madinah dan masuk Islam. Setelah berada di Madinah, dia menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Rasulullah SAW. Mendapat kabar tersebut, beliau lantas mengumpulkan para sahabat dan menyampaikannya kepada mereka. Dengan demikian tak perlu diragukan lagi bahwa kisah ini benar dan sahih. Jika tidak, tentu beliau tidak akan menyampaikannya kepada para sahabatnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak ridho jika Rasulnya menyebarkan berita bohong. Di samping itu, tidak ada celah sedikit pun bagi Tamim Ad-Dari untuk berbohong di hadapan Rasulullah SAW. Tamim mengungkapkan, orang tersebut merupakan orang terbesar yang pernah kami lihat. Paling kuat dan tangannya terbelenggu di leher. Antara lutut dan mata kakinya terbelenggu oleh besi. Apa yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari 14 abad yang lalu tersebut telah terjadi dan dapat kita saksikan hari ini. Berikut ini kisahnya. Ketika Rasulullah SAW usai melakukan salat,
Beliau duduk di atas mimbar sambil tersenyum. Seraya berkata, hendaklah tiap-tiap orang tetap berada di tempat sholatnya. Kemudian beliau melanjutkan, tahukah kamu mengapa saya kumpulkan kalian? Mereka menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lah yang lebih mengerti. Lalu beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkan kalian karena senang atau benci. Aku kumpulkan kalian karena Tamim Ad-Dari, seorang penganut Nasrani, telah berbaiat masuk Islam, dan dia bercerita kepadaku tentang suatu masalah yang sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian mengenai Dajjal. Dia bercerita bahwa pernah naik perahu bersama 30 orang yang terdiri atas orang-orang yang berpenyakit kulit dan lepra. Lalu mereka dihempas ombak selama sebulan di laut. Kemudian mereka mencari perlindungan ke sebuah pulau di tengah lautan, hingga sampai di daerah terbenamnya matahari. Dari penuturan Nabi Muhammad SAW tentang apa yang disampaikan oleh Tamim kepadanya, yaitu pada saat Tamim terombang-ambing di tengah lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau. Di situ dinyatakan bahwa dirinya sampai di daerah terbenamnya matahari. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Tamim berada di sebelah barat Jazirah Arab, tempat terbenamnya matahari. Laut di sebelah barat Jazirah Arab adalah Laut Merah dan Mediterania. Secara geografis, Laut Merah adalah laut yang tidak begitu luas dan ombaknya tidak begitu besar. Jadi, dapat dikatakan hampir tidak masuk akal jika Tamim Ad-Dari dapat dihempas ombak hingga 1 bulan lamanya. Dari kesimpulan tersebut, maka hanya ada satu kemungkinan bahwa Tamim Ad-Dari berada di Laut Mediterania dan terdampar di salah satu pulau yang berada di sekitar Laut Mediterania, yaitu wilayah Eropa. Lantas, mereka menggunakan sampan kecil dan memasuki pulau tersebut. Di sana mereka berjumpa dengan seekor binatang yang bulunya sangat lebat, hingga tidak kelihatan mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya karena lebat bulunya. Mereka berkata kepada binatang itu, celakalah kamu, siapakah kamu? Binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Mereka bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Dia menjawab, wahai kaum, pergilah kepada orang yang berada di dalam gua ini, karena dia sangat merindukan berita kalian. Kata Tamim, ketika binatang itu menyebut seseorang, kami menjauhinya, karena kami takut binatang itu adalah setan. Sebelum Tamim Ad-Dari bertemu dengan makhluk yang kemudian diketahui bahwa makhluk tersebut adalah Dajjal. Dia bertemu dengan sosok yang hingga kini belum diketahui makhluk tersebut sebenarnya binatang atau jin. Kemungkinannya adalah jin, karena jika binatang maka tentu dia tidak akan dapat berbicara kepada Tamim Ad-Dari. Makhluk tersebut mengaku sebagai Al-Jassasah. Al-Jassasah sendiri dapat diartikan sebagai pengintai atau memata-matai atau pengawas. Dia juga mempunyai bulu yang sangat lebat dan susah dibedakan mana bagian depannya dan mana bagian belakangnya. Hingga kini para ilmuwan Islam masih menyelidiki makhluk apa sebenarnya yang menemui Tamim Ad-Dari tersebut. Dari pembicaraan selanjutnya, Tamim diminta oleh makhluk berbulu lebat tersebut untuk memasuki sebuah biara atau tempat ibadah, yaitu sebuah tempat yang terdapat biara atau tempat ibadah di sekitar Mediterania. Ketika itu adalah Italia, Romawi, atau sekitarnya. Namun demikian, Syekh Imran Husain lebih yakin bila pulau yang dimaksud adalah Inggris. Lalu kami berangkat cepat-cepat hingga kami memasuki biara tersebut. Tiba-tiba di sana ada seorang laki-laki yang sangat besar tubuhnya dan tegap. Kedua tangannya dibelenggu ke kaki dan lehernya. Antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Ketika itu kami bertanya, siapakah engkau ini? Dia menjawab, kalian telah dapat menguak beritaku, karena itu beritahukanlah kepadaku, siapakah sebenarnya kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang dari Arab. Kami naik perahu, dan kami terkatung-katung di laut, dipermainkan ombak selama 1 bulan. Kemudian kami mencari tempat berlindung ke pulaumu ini, dengan menaiki sampan kecil yang ada di sini. Lantas kami masuk pulau ini, dan kami bertemu seekor binatang yang bulunya sangat lebat. Lalu kami bertanya, celakalah kamu, sayopokah kamu? Dia menjawab, aku adalah Al-Jassasah. Kami bertanya, apakah Al-Jassasah itu? Dia menjawab, pergilah kepada lelaki ini di dalam biara, karena ia merindukan berita kalian. Lalu kami bergegas menemui Anda, dan meninggalkan dia. Dan kami merasa tidak aman, jangan-jangan dia itu setan. Pria itu berkata, tolong kabarkan kepadaku tentang desa Nakel Baisan. Kami menjawab, tentang apanya? Dia berkata, tentang kurmanya. Apakah berbuah? Kami menjawab, ya. Dia berkata, ketahuilah, sesungguhnya pohon-pohon kurmanya akan tidak berbuah lagi. Pria itu bertanya lagi,
tolong beritahukan kepadaku tentang Danau Atabariyah. Kami bertanya, tentang apanya? Dia bertanya, apakah ada airnya? Kami menjawab, airnya banyak sekali. Dia berkata, ketahuilah sesungguhnya airnya akan habis. Kabarkan kepadaku tentang negeri Ain Sugar. Kami bertanya, tentang apanya? Dia menjawab, apakah sumbernya masih mengeluarkan air yang dapat digunakan penduduknya untuk menyiram tanamannya? Kami menjawab, airnya banyak sekali, dan penduduknya menggunakannya untuk menyiram tanaman mereka. Tolong beritahukan kepadaku tentang Nabi, orang Ummi, apakah yang dilakukannya? Kami menjawab, beliau telah hijrah meninggalkan Mekah ke Yastrib. Dia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Dia bertanya lagi, apakah yang dilakukannya terhadap mereka? Lalu kami beritahukan bahwa beliau menolong orang-orang Arab yang mengikuti beliau, dan mereka mematuhi beliau. Dia bertanya, apakah benar demikian? Kami menjawab, benar. Dia berkata, ketahuilah, bahwasannya lebih baik bagi mereka untuk mematuhinya. Dan perlu saya beritahukan kepada kalian, bahwa saya adalah Al-Masih Dajjal, dan saya akan diizinkan keluar yang nantinya. Saya akan berkelana di muka bumi, maka tidak ada satupun desa, melainkan saya singgahi selama 40 malam, kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota ini diharamkan atas saya. Dekatnya waktu antara kedatangan Nabi terakhir dengan hari kiamat, seperti dekatnya jari tengah dan jari telunjuk sedangkan menjelang hari kiamat. Dajjal akan dilepas dan dibiarkan berkelana ke seluruh penjuru bumi. Pantas saja, bila Dajjal menanyakan hal tersebut, dan Dajjal sendiri membenarkan Nabi Muhammad SAW, kemudian Dajjal berkelana selama 40 malam ke seluruh kota, kecuali Mekah dan Madinah. Ini merupakan tanda keistimewaan Mekah dan Madinah. Walaupun dua kota ini tidak terhindar dari fitnah-fitnah yang besar, namun dua kota ini terhindar dari fitnah yang paling besar. Setiap saya hendak memasuki salah satunya, saya dihadang oleh seorang malaikat yang menghunus pedang, dan pada tiap-tiap lorongnya ada malaikat yang menjaganya. Fatimah berkata, Rasulullah SAW bersabda sembari mencocokkan tongkat kecilnya ke mimbar, yakni, Madinah, ingatlah, bukankah aku telah memberitahukan kepadamu mengenai hal itu? Orang-orang menjawab, ya. Selanjutnya beliau bersabda, saya heran terhadap cerita Tamim yang sesuai dengan apa yang telah saya ceritakan kepada kalian, juga tentang kota Madinah dan Mekah. Ketahuilah bahwa dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman, tetapi dia akan datang dari arah timur, dan beliau beri isyarat dengan tangan beliau menunjuk ke arah timur. Fatimah berkata, maka saya hafal ini dari Rasulullah SAW. Sudah jelas kiranya penjelasan Tamim Ad-Dari tentang Dajjal yang ditemuinya di Eropa tadi. Dajjal akan dilepaskan selama 40 hari, dan Rasulullah membenarkan cerita Tamim Ad-Dari. Kita telah memasuki bagian paling penting dari kisah ini. Kisah tentang sebuah pulau terlarang. Seorang pendeta yang mencari kebenaran, dan makhluk bernama Jasasa yang menyembunyikan rahasia akhir zaman. Di sana, di tengah kesunyian yang tak pernah dikunjungi manusia, Dajjal terbelenggu, menunggu waktu yang Allah tetapkan. Dan kedatangan Tamim Ad-Dari menjadi saksi sekaligus peringatan bahwa fitnah yang dahulu hanya dituturkan para nabi, sekarang telah terungkap nyata di hadapan manusia. Namun, perjalanan kita belum berakhir. Masih banyak tabir yang belum terbuka. Masih ada rahasia yang harus kita gali, agar hati kita tetap terjaga dari tipu daya terbesar sepanjang sejarah. Sahabat Cahaya Hikmah Santri Indeso, jika kisah ini membuat hatimu bergetar, dan imanmu tersadar, maka jangan tinggalkan kami di tengah perjalanan ini. Tekan like sebagai bentuk dukungan, agar dakwah ini terus menyala. Subscribe channel Cahaya Hikmah Santri Indeso, agar kamu tidak tertinggal episode keempat. Tulis di komentar, ya Allah, lindungi keluarga kami dari fitnah Dajjal. Semoga Allah tetap menjaga kita dalam cahaya petunjuknya, hingga tiba hari ketika kebenaran dan kebatilan saling berhadapan. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.